Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kakak Samukdin Arka dari 2D4DB 2020 dan sini saya akan melakukan percobaan untuk part 1 dari Y2 Working with Database oleh dosen pengampu kita dari mata kuliah workshop pemrograman web oleh Pak Syaugi Ahsan. Oke, kita lanjut. Untuk pertama masuk kita untuk ke Working with Database adalah YDAO atau kepanjangannya dari Database Access Object. YDAO dibangun di atas dari PDO atau yang bisa disebut dari PHP Data Object. PDO merupakan extension yang menyediakan interface untuk mengakses database yang menggunakan bahasa PHP. YDAO menyediakan objek-objek oriented API untuk mengakses database relasional. YDAO juga merupakan dasar dari metode pengaksesan database secara lebih advance seperti query builder dan active record yang akan kita jelaskan nanti. YDAO dapat langsung mendukung DBMS berikut ini. Jadi yang disupport menggunakan YDAO adalah 1. SQL, MariaDB, SQLite, Postgres, Kubelet, Oracle, dan MySQL. Setelah itu kita masuk ke koneksi database. Untuk dapat mengakses database, Anda harus terhubung dengan database tersebut dengan cara membuat instance dari y/db connection. Akses ke database seringkali dilakukan dari beberapa tempat berbeda. Koneksi database akan lebih tepat jika dikonfigurasikan pada application component. Lihat script di atas. Di sini saya tunjukkan aja langsung di filenya. Itu ada di config db. Nah, ini isinya. Kelas SN, jadi saya menggunakan MySQL, username basic, password ini, nama database-nya basic 2, JDB connection, MySQL host, lokal, dan hostnya saya menggunakan localhost. Di sini localhost. Anda dapat mengakses koneksi ke DB di atas melalui apps nunjuk DB. Jadi untuk mengaksesnya kita langsung bisa gini, app db. Konfigurasi di atas merupakan contoh koneksi ke MySQL. Untuk database lain, pastikan nilai dan properti DSN diisi dengan nilai sesuai dengan database server yang digunakan. Contohnya, kalau kita menggunakan DSN untuk PostgreSQL adalah kita ganti. Untuk dari yang sebelumnya MySQL, kita ganti ke PGSQL, yaitu kita ganti ke PostgreSQL. Namanya sama, portnya ini, DB-nya juga ini. Jadi kalau kita mau ganti SQL database, kalau kita mau ganti database, jadi tinggal kita ganti DSN-nya. Ini kita bisa ganti. Kalau misalnya MySQL tetap MySQL, kalau Postgres SQL. Oke, lanjut. Jalankan SQL query. Untuk menjalankan SQL query, panggil fungsi create command dan memasukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia di samping. Ini jadi pertama kita db kita panggil sesuai tadi, kita bisa menggunakan koneksi connect db itu menggunakan ini app tunjuk db. Terus setelah itu kita deklarasikan sebuah variabel yang create command. Terus baru ini perintah SQL nya. Terus baru ini kita untuk query all, ada query one, ada query satu kolom aja, dan untuk query scalar ya hanya menampilkan satu pertama. Oke, kita praktekkan aja langsung ya. Kita masukkan ke view aja, ke webnya aja langsung. Ini kok view praktikum index ya. Oke, pertama kita langsung buka PHP, kita buat PHP dulu, PHP. Setelah itu baru kita seperti yang tadi, kita deklarasikan dulu db nya. db sama dengan app, terus kita pilih db. Oke, setelah itu create command, baru kita create command. Kita buat variabel, kalau kita misalnya var gitu aja dulu, sama dengan baru kita akses tadi db,
yang barusan kita buat itu namanya db, terus baru kita tunjuk create comment, terus baru gini untuk apa perintah scale-nya kita langsung ini aja ya, select aja ya, select bintang, jadi semuanya select bintang. Database kita tadi apa namanya, database praktikum, select from praktikum, terus kita tentukan apa aja yang bakal kita tampilkan. Kalau misalnya kalau all kita bisa query all, langsung kita query all aja ya, ngikuti kita tunjuk baru query all, terus baru kita coba for each var as var gitu aja, baru echo var. Oke, kita coba apakah di indeks apa tadi kita tahu di praktikum untuk indeks ya, kita coba apakah kita refresh apakah bisa. Oke, ada yang salah, query all. Oh, ada yang salah ya. Coba kita apa yang salah ya, ini query all nya. Coba kita query one aja. Nggak bisa ya. For db create comment, select from praktikum, query one. Coba dulu. Oh ya, ini untuk db komennya yang ada ini. Oke, from select from praktikum, query. Oh, ini double R. Sorry. Ini double R. Tipu. Nah, oh iya, database-nya masih script yang kemarin ya, yang pendemuan. Jadi kita coba kita ganti. tes. Oke, coba refresh apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk. ID-nya 1, ID-nya 1, namanya tes, terus untuk NLP-nya 1234 sudah bisa. Untuk query one kita coba query all. From array to string conversion. Sudah saya for each ya harusnya ya. Jadi kita demokan untuk one dulu, nanti untuk all nya masih belum. Oke, untuk query one bisa, jadi hanya milik satu. Apa coba query scalar. Sekarang kita coba query scalar, yaitu menunjuk dari kolom pertama query scalar double L atau oke, kita save, kita refresh. Lama ya, maunya cuma query one.
Oke, jadi ini tulisannya untuk query one. Oke, kita bisa create comment from post, kita bisa menggunakan where. Kita coba pakai where id sama dengan 1. Kita coba refresh. Oke, sama karena ID-nya cuma ada satu data di sini. Oke, juga bisa menggunakan title, terus from post, terus baru gunakan kolom. Jadi hanya untuk kolom, satu kolom doang. Ini scholar. Catatan, untuk menjaga presisi data yang diambil dari database, sel dipersepsikan sebagai string, walaupun tipe data dari kolom pada tabel adalah numerik. Jadi binding parameters. Untuk menghindari serangan SQL injection, Anda harus menggunakan pendekatan menggunakan binding parameters. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan performa dari statement SQL-nya. Anda dapat menggunakan metode beberapa, yaitu pertama bind value yang mengbind single parameter value seperti ini, bind value. Jadi kita pertama db create comment select from post where id sama dengan variabel id dan status sama dengan variabel status. Kita bind value id dengan get id, terus kita bind value statusnya, 1. Terus baru kita langsung query one untuk mengambilnya. Oke, langsung kita coba demokan aja ya dari yang kita lakukan sebelumnya. Sebelumnya dinyalakan SQL query. Oke, kita coba mencari berdasarkan apa ya nanya. Ini ada nama NLP aja ya, NLP sama dengan yang kita cari itu 1 2 3 4. Jadi kita isi 1 2 3 4. Terus baru kita var db create comment bener select from practicum where, nah ini ID-nya kita ganti where NLP ya NLP where NLP sama dengan titik apa itu namanya NLP. Terus baru kita sebelum di query one kita coba dulu bind value nya. Kita lakukan bind value agar mengurangi dari apa itu namanya SQL injection. Pertama kita beri parameter ID, setelah itu parameter parameter NLP, terus baru kita kasih parameter NLP. Terus setelah itu kita query one. Terus kita coba for each var as var, terus kalau kita echo. Oke, kita coba langsung aja. Oke, hasilnya keluarkan. Jadi hasilnya kita coba apa, select apa ini, select NLP aja, coba select NLP aja, hasilnya 1 2 3 4. Oke, keluar 1 2 3 4 sudah ketemu. Jadi ini bekerja. Jadi kita var create comment, kita pilih NLP dari praktikum, dimana NLP itu sama dengan variabel NLP. Kita bind value NLP terus variabel NLP, baru kita setelah itu kita ambil query one, terus kita echo. Oke, setelah itu kita menggunakan bind values. Jika misalnya kita mau menggunakan beberapa parameter value dalam satu kali pemanggilan, contohnya itu ini. Jadi pertamanya kita deklarasikan dulu variabel, misalnya contoh ini params, isinya itu ID, get ID, status 1. Setelah itu baru kita create comment SQL from ID status sama dengan status. Setelah itu baru kita bind values, yang sebelumnya itu hanya bind value. Nah, kalau bind values ini jadi tinggal mengirim parameter yang variabel yang kita sudah buat sebelumnya, yaitu variabel params ini. Jadi kita tinggal memanggil satu kali, yaitu bind values
untuk melakukan binding parametersnya. Tanpa seperti sebelumnya yang menggunakan bind value itu menggunakan 2 kali, karena kan ada 2 yaitu ID dan status. Kalau bind values ini bisa beberapa parameter dalam sekaligus. Oke, setelah itu bind param mirip dengan bind value, tapi juga support parameter referensi. Seperti ini, jadi kita di akhir baru kita bind param ID sama dengan variabel ID, terus baru kita update ID-nya sama dengan 1, terus baru kita post comment query 1, terus kita update lagi ID 2, post 2, comment query 1. Oke, lanjut menjalankan perintah SQL selain query. Untuk menjalankan perintah SQL selain query dapat dilakukan dengan memanggil metode execute. Untuk perintah DML selain menjelaskan statement SQL dasar, dapat juga melakukan dengan memanggil metode insert, update, delete atau delete sebelum memanggil metode execute. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, misalnya kita mau update, ini contoh create comment update post di mana statusnya 1 dan kita set statusnya menjadi 1 di mana ID-nya 1, baru kita lakukan execute. Jadi comment SQL dahulu, create comment SQL dahulu, baru kita lakukan perintah execute. Sama sepertinya kalau kita mau insert, sudah datanya selesai, baru kita lakukan execute. Ini juga update, ini delete, ini juga untuk batch insert. Jadi memasukkan insert data sekaligus. Ini untuk username ini age, untuk tabel user diisi name dan age, Tom 30 dan lain-lain sampai terus baru kita execute. Oke, letakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik atau quote. Ada kalanya Anda perlu menuliskan perintah SQL yang dalamnya terdapat nama tabel atau kolom dalam tanda satu petik. Misalnya Anda ingin menjalankan perintah SQL select sum salary from employee. Sum ini jadi untuk mentotal semuanya ya, jadi semua tabel yang misalnya ini salary, jadi ini total semua sum. Aturan penggunaan code berbeda antara DBMS satu dengan lainnya, jadi setiap database itu memiliki peraturan rule yang berbeda-beda, menambah kerumitan dalam menuliskan perintah SQL untuk aplikasi database yang agnostik atau tidak terikat dengan jenis DBMS-nya. Jadi kalau kita menggunakan di database yang berbeda-beda, jadi mungkin agak lebih rumit. Setelah itu, dalam DAO Anda dapat mengquote nama kolom dalam double kurung kotak atau kurung siku dan nama tabel dalam double kurung kurawal. Contohnya di kanan ini misalnya ada variable count, terus kita melakukan comment select count dan ini ada kurung siku. Jadi ini menandakan kalau ini adalah sebuah kolom ID yang berasal from dari kurung kurawa yang menandakan dari tabel employee. Jadi untuk lebih jelasnya, jadi ini create comment select count dari kolom ID from table employee. Jadi lebih jelasnya itu. Jadi kita bisa membedakan mana yang kolom dan mana yang table. Lebih mudah menggunakan kolom kurawal dan kolom siku. Multiple DBMS. Dalam sistem yang besar kompleks, seringkali kita memiliki beberapa server database untuk data yang sama. Untuk performa, Anda mungkin perlu mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master, sedangkan pembacaan atau reading itu di DBMS slave atau hanya read write splitting. Jadi untuk performanya, jadi kita tidak bisa hanya satu aplikasi satu database, itu tidak bisa. Jadi kadang kita pisah untuk database mana yang read, yang hanya read, dan juga mana database yang hanya spesialis untuk write. Jadi misalnya kita punya aplikasi seperti contohnya YouTube, kan pasti bakal satu waktu bakal banyak orang yang melakukan reading data daripada writing data. Jadi lebih banyak orang yang melihat video YouTube daripada mengupload YouTube pada waktu yang sama.
Jadi kalau kita menggunakan hanya satu database, maka proses itu bakal akan terhambat atau bakal memakan resource yang besar. Oleh karena itu kita bisa menggunakan strategi penulisan data itu hanya di satu DBMS master. Jadi untuk upload atau create data video kalau di YouTube, jadi hanya satu DBMS master. Dan untuk reading atau pelihatan videonya, reading video dari servernya itu ada di DBMS slave. Jadi kita bedakan slave dan masternya agar mengurangi resource yang dibutuhkan. Selanjutnya, untuk menerapkan strategi di atas, Anda perlu mengatur konfigurasi koneksi database Anda seperti klip di samping ini. Jadi ini bisa di dalam db config di config db tadi kita bisa gunakan ini kalau mau menggunakan beberapa database. DSN ini untuk master, username master, password, dan ini untuk slave-nya. Kita bisa gunakan slave, username-nya slave, password-nya slave, dan atributnya ini apa, dan juga ada list slave-nya lainnya. Jadi seperti ini untuk mengkonfigurasi dari DB untuk master dan slave. Dengan konfigurasi seperti script di samping, setiap penggunaan metode execute maka akan dilakukan sebagai perintah write dan dilakukan oleh DBMS master. Jadi untuk execute atau metode write akan bakal dihandle oleh DBMS master yang ini, DSN master server. Dan untuk penggunaan metode query execute akan dianggap sebagai perintah read yang dilakukan oleh DBMS slave. Jadi kalau misalnya ada permintaan read, maka akan menggunakan dari DBMS yang slave. Oke. Bekerja dengan database skema. YDAO menyediakan metode lengkap untuk manipulasi objek-objek dalam database. Metode tersebut adalah create tabel, membuat tabel, rename tabel, drop table, remove table, truncate tabel, jadi menghapus semua row dalam tabel itu, add kolom, tambah kolom, rename kolom, drop kolom, menghapus kolom, alter kolom, mengalter, add primary key, jadi menambah primary key, drop primary key, menghapus primary key, add foreign key, menambah foreign key, drop foreign key, menghapus foreign key, create index, membuat index, drop index, dan remove index. Oke, setelah itu kita masuk ke query builder. Query builder itu dibangun di atas YDAO. Dengan query builder memungkinkan Anda untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Penggunaan query builder normalnya membutuhkan dua langkah, yaitu pertama membuat objek YDB query yang merepresentasikan SQL query, yaitu ini. Jadi kita membuat sebuah variable variable apa baru yang mengisikan new YDB query yang merepresentasikan SQL query. Setelah itu baru menjalankan metode query, misalnya all dari YDB query untuk mengambil data dari database. Script di atas akan menjalankan statement SQL seperti di bawah ini. Jadi di atas ini query select ID email from user where last name sama dengan Jono, kita limit 10, terus baru kita ambil all. Nah ini perintah di ini sama dengan perintah SQL yang seperti di bawah ini, select ID email from user where last name sama dengan last name, kita limit 10. Jadi sama saja, cuma ini untuk kita menggunakan query builder dari Y. Kalau ini menggunakan pure SQL, di mana bind parameter last name diisi dengan teks Jono. Ini bind parameter last name-nya kita isi Jono. Kita binding. Catatan untuk query builder secara otomatis akan menggunakan bind parameter. Select. Jadi ini menjelaskan dasar SQL ya. Jadi select untuk memilih kolom, select ID email, dasar seperti biasa. Sehingga ingin menggunakan nama tabel kolomnya, select user ID, user email, juga bisa seperti ini. Jadi nama tabelnya, baru nama kolomnya. Anda juga dapat menambahkan kolom dengan cara ID, SID, atau ID user, email. Dan juga dapat menggunakan fungsi dalam database, seperti contohnya concat. Concat itu jadi menggabung. Jadi di sini itu adalah first name, spasi, last name, dan digabung menjadi full name. Concat
menggabung dua kolom dan mengaliaskan. Anda dapat menggunakan metode nSelect untuk menambahkan kolom yang dipilih. Query select ini email, dan juga bisa ditambahkan lagi add select lagi last name. Jadi kalau misalnya nggak mau di koma langsung di sini, kita bisa juga lagi add select lagi di sini. From, metode from digunakan untuk menentukan tabel di mana query dilakukan, misalnya from user. Jadi ini from itu yang menentukan tabelnya yang mau digunakan. Anda juga menjalankan SQL query, contoh query from user post. Jadi bisa beberapa tabel dalam satu komen. Untuk menggunakan tabel alias, kita juga dengan cara, jadi bisa kita alias user, kita aliaskan u, dan tabel post kita aliaskan p, dan juga bisa juga seperti ini. Anda juga dapat menggunakan subquery pada from. Contoh subquery sama dengan new query select id from user where status sama dengan 1. Jadi kita juga bisa menggunakan subquery di dalam from ini seperti SQL biasa. Where, metode where itu digunakan menuliskan kondisi SQL query. Misalnya kalau kita mau where statusnya sama dengan 1, atau menggunakan bind parameter ya, tadi yang kita sudah bahas sebelumnya, query where status sama dengan status, di mana status itu adalah variabel status. Jangan memasukkan variabel di dalam where secara langsung karena akan rentan diserang dengan SQL injection. Berikut ini contoh yang harus dihindari. Jadi kita tidak boleh langsung SQL where status sama dengan variabel status. Nah, kita harus menggunakan bind parameter tadi ini. Jadi kita status, harus kita bind parameter titik status, baru kita deklarasikan di sini titik status ini adalah variabel status. Kita harus hindari ini agar tidak untuk menghindari SQL injection. Karena ini tinggal di-inspect elemen oleh user, bisa langsung menerima datanya. Anda dapat menuliskan beberapa kondisi di dalam where menggunakan hash format digabung dengan n. Where status sama dengan 10, type null, id 15. Anda dapat menggunakan subquery pada where, contoh user query, new query, from user, dan kita tambahkan subquery where id user query. Oke, and where dan all where. Untuk and where dan all where digunakan untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Misalnya kita buat status 10 search y, terus kita sudah querykan where status sama dengan variable status, yang seharusnya nggak boleh karena bisa di SQL injection. Tapi kita putuskan kita mau melakukan where lagi, jadi kita bisa menggunakan and where, like title search. Jadi kita bisa gunakan lagi where. Jadi misalnya kalau Anda ingin memiliki multiple where, kita bisa menggunakan and where. Kode di atas menggenerate query seperti ini ya. Untuk kita translatekan menjadi SQL itu bisa kayak gini ya. Where status sama dengan 10 and title like y. Jadi bisa untuk multiple where kita bisa menggunakan and where. Oke, filter where menggunakan kondisi pada where melibatkan masukan dari user ingin mengabaikan nilai inputnya kosong. Misalnya mencari berdasarkan username dan email, namun akan mengabaikan kondisi jika username atau email kosong. Dapat ditulis dengan ini. Filter where username atau username, variable username, email, variable email. Dan jika username dan emailnya berdasarkan username dan email, dan username dan emailnya kosong, dapat kita tuliskan kayak gini. Jika variabel email kosong sedangkan username ada nilainya, maka query yang akan digenerate adalah where username sama dengan username. Jadi kita gunanya filter where itu ini, seperti kayak SQL ini. Kalau misalnya username-nya kosong. Ini seperti metode unwhere dan allwhere, Anda juga dapat menggunakan metode filter where atau all filter where untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Dan juga ada perintah SQL lainnya, order by, group by, dan having. Order by itu biasanya untuk mengelompokkan, order by ID, sorting ascending, name,
sorting ascending. Juga ada bisa menggunakan order by dan juga menggunakan add order by. Setelah itu kita juga menggunakan group by, jadi mengelompokkan. Query group by ID dan status, jadi kita mengelompokkan sesuai ID dan statusnya. Kalau order by tadi ini urutan, ini juga kita menggunakan add group by. Setelah itu kita bisa menggunakan having. Contohnya misalnya query having status 1. Nah juga bisa menggunakan add having juga untuk menambahkan lagi kalau mau multiple. Limit dan offset. Limit dan offset digunakan untuk menentukan bagian limit dan offset dari sebuah SQL. Contohnya limitnya 10 dan offsetnya 20. Jadi ini akan memanggil 20 mundur sampai ke limitnya 10. Untuk DBMS yang tidak menggunakan limit dan offset, misalnya MS SQL, query builder akan menggenerate statement SQL yang mengemulasikan fungsi limit atau offset. Oke. Ini juga untuk query method, jadi juga all itu semua row, dan setiap row itu sesuaikan dengan array of name value pairs. One itu cuma satu tok yang paling atas, kolom dengan kolom pertama sesuai the first column. Ini untuk row, jadi ini cuma kolom, jadi beda. Scalar itu scalar value located at the first row and the first column, jadi ini semuanya satu kolom dan satu row-nya itu ditampilkan semua. Kalau ini kan hanya one, itu hanya satu row, dan untuk kolom ini satu kolom. Kalau scalar ini keduanya, one dan kolom gabungan. Exist return a value indicating whether query contain any result. Jadi kalau exist ini bisa return true or false. Count juga bisa untuk menghitung dari sebuah, misalnya menghitung count sebuah kolom. Nanti hasilnya adalah jumlah dari isi kolom tersebut. Order aggregation query method include sum, average, max, dan minimal. Sum ini untuk total, average count ini jumlah jumlah banyaknya. Kalau sum ini baru yang jumlah dari kolom tersebut. Jadi misalnya jumlah gaji total dalam database, ini untuk average, untuk rata-rata, ini untuk mencari max, ini untuk cari min. For this method and can be either column name or a DB expression. Ketika melakukan query, DB query all bukanlah pilihan tepat karena hal ini menggunakan memori yang besar. Batch query pada Y akan memanfaatkan data cursor untuk memanggil data per bagian. Contoh samping. Jadi kita kalau misalnya menggunakan all tadi ini, itu seharusnya tidak tepat karena menggunakan memory resource yang besar. Jadi dia itu mengakali dengan menggunakan cursor untuk memanggil data per bagian agar tidak menggunakan resource memori yang besar. Secara default, batch query akan memanggil status data untuk setiap iterasi. Jadi setiap iteration itu bakal mengambil status data. Anda dapat mengubahnya dengan mengisikan nilai ukuran sebagai parameter pertama. Contoh, metode batch kita isikan juga 10, yang sebelumnya 100. Dan ini contohnya query new query from item, kita for each batchnya kita limit 10, jadi tidak 100. SI baru kita ambil echo batch ke kita for each lagi namanya. Oke, atau juga bisa kayak gini, query each as user. Ini lebih simple, saya lebih suka gini. Oh ya, jadi harusnya lebih kayak gini ya. File each ya, tadi bisa kayak gini. Saya langsung saya praktikkan. As user. Oke, ini untuk part 1. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.